Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yola Triwana Saraya, mahasiswa PAI semester 4 di STI Yakarta Al-Jawami. Di sini saya akan membuat sebuah video tutorial, yaitu cara membuat absen pada Google Formulir. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa semenjak ada virus pandemi, yaitu coronavirus 19 atau sering disingkat menjadi COVID-19, maka semua pekerjaan ataupun yang sekolah dan juga kuliah otomatis dipindahkan lewat daring atau dalam jaringan. Aplikasi yang digunakan pun sangat beragam. Ada Edmodo, ada Google Classroom, bahkan untuk video atau presentasi biasanya menggunakan Google Meet atau Zoom. Nah, di sini saya akan mencontohkan atau membuat tutorial absen pada Google Form yang ini juga tentu sangat sering digunakan oleh dosen pengampu untuk merekap absen dari mahasiswa-mahasiswanya. Sebetulnya cara ini sangat mudah dilakukan. Nah, di sini saya sudah berada pada display awal PC. Nah, di sini langkah awal adalah kita membuka Drive. Di sini saya mengklik Google Chrome ya. Nah, karena di sini saya sudah login sebelumnya, maka sudah tersedia langsung Drive saya yang di situ ada akun email saya sendiri. Jika belum, mungkin dapat mencari dulu langsung Google Drive, login mungkin ya. Nah, di sini teman-teman bisa terlebih dahulu login sebelum membuat atau sebelum ke langkah selanjutnya. Kalau di sini saya sudah login, maka kembali lagi ke langkah yang tadi. Setelah ini, maka kita tinggal mengklik Drive saya. Setelah ada tampilan seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah klik baru ya teman-teman. Setelah itu, kita klik Google Formulir, lalu formulir kosong. Di sini telah ada tampilan awal dari formulir kosong tadi. Maka di sini kita hanya tinggal merubah judul dan juga isi. Di sini saya akan mengisi dengan judul absen 6A. Nah, secara otomatis ini juga akan berubah. Lalu deskripsi formulir bisa diisi tanggal ataupun mata kuliah yang membuat absen ini. Misalnya mata kuliah psikologi Islam. Setelah membuat judul seperti ini, maka kita tinggal membuat isinya. Di sini ada pertanyaan tanpa judul. Kita hanya tinggal merubah-rubahnya saja sesuai dengan keinginan. Di sini untuk jawabannya sangat beragam juga. Ada paragraf, ada pilihan ganda, ada drop down, ada skala linear, kisi pilihan ganda, peta kotak centang, dan yang lain. Karena di sini nama, secara otomatis teman-teman akan mengisi sendiri ya. Jadi di sini saya akan memilih jawaban singkat. Agar pertanyaan ini dijawab oleh semua, maka di sini kita akan mengklik wajib diisi. Maka secara otomatis yang mengisi formulir ini jika tidak menjawab nama, maka tidak akan dapat mengirimkan formulir. Maka proses selanjutnya adalah sama seperti ini. Kita hanya tinggal mengisi isi saja apa yang akan kita tulis dalam pertanyaan. Di sini saya akan mengisi NIM atau nomor induk mahasiswa. Lalu biasanya ada nomor HP. Selanjutnya ada dosen pengampu. Lalu ada
tanggal. Nah, di sini biasanya tanggal sudah langsung terkonektivitas kepada atau terkonektif atau terhubung pada jawaban yang ini. Maka nanti secara otomatis akan langsung muncul tanggal ketika hari mengisi absen, mengisi formulir ini tentunya. Nah, bagaimana untuk validasi jawaban atau bagaimana jika membuat absen namun tentunya ada deadline atau batas waktunya. Di sini saya akan memberikan password. Nah, teman-teman tinggal klik ini lalu validasi jawaban. Di sini saya akan merubah menjadi teks, lalu passwordnya adalah 1-7. Nah, di sini kita akan membuat teks jika yang mengisi salah atau telah habis waktunya. Di sini saya akan mengisi sudah habis waktu. Jangan lupa klik ini. Nah, ketika sudah seperti ini, teman-teman bisa mengatur waktu atau kapan ketika yang mengisi formulir ini tidak bisa mengisi formulir. Teman-teman simpel saja, hanya tinggal merubah password ini ketika waktu telah habis. Maka secara otomatis yang mengisi formulir atau responden ketika mengisi ini yang akan muncul adalah jawaban ini. Karena memang telah tenggang waktu ya, atau telah habis waktu. Jika sudah seperti ini, lalu selanjutnya apa? Selanjutnya adalah jika ingin lebih valid, maka di sini kita akan mencentang kumpulkan email, maka responden akan mengirimkan emailnya ketika menjawab. Agar jawaban yang masuk tidak berulang kali, maka kita centang juga ini batasi ke 1 jawaban. Lalu simpan. Selanjutnya adalah untuk mengirimkan absen ini dan bisa diisi oleh responden, kita dapat mengklik kirim. Pesan di sini dapat digunakan atau dapat dirubah sesuai dengan keinginan ya. Di sini saya akan merubah silahkan absen. Nah, lalu di sini kita klik ini, lalu perpendek URL ya agar lebih memudahkan. Nah, link ini, tautan ini bisa kita salin lalu kirimkan ke grup WA atau grup diskusi kelas. Lalu responden akan secara otomatis dapat mengisi absen yang tadi. Di sini. Jika sudah seperti itu, nanti jawaban-jawaban yang muncul akan ada di sini. Ketika jawaban-jawaban muncul, misalnya di sini sudah ada 35 jawaban atau sudah ada 35 mahasiswa atau responden yang mengisi formulir ini, absen 6A ini. Maka langkah selanjutnya untuk melihat secara keseluruhan dari tabel dan pertanyaan, maka simple, kita hanya tinggal mengklik ini, membuat spreadsheet. Maka nanti hasil jawaban-jawaban secara keseluruhan akan ada dalam satu file dan juga jelas untuk dilihat. Oke, begitu teman-teman sekalian. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat. Pastinya untuk pembelajaran daring yang sekarang sedang ramai-ramainya dan sedang sangat-sangat diperlukannya pembelajaran daring ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Yola, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.